you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you, face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Sekarang Sid berhasil kabur dari mereka. Saat ini Sid ada di pinggiran kota Rindelbourne. Di sana Sid menemukan pintu, kemudian Sid masuk ke dalamnya. Ternyata di dalam ada sosok Aurora yang sedang diikat dengan rantai di dinding. Aurora menjelaskan kalau ini adalah Skenturi, tanah suci, di mana tempat ini digunakan untuk mempenjarakan ingatan. Kemudian Sid membantu melepaskan rantai yang mengikat Aurora. Aurora mengajak Sid untuk bekerja sama agar bisa keluar dari tempat ini. Karena Skenturi ini tidak diperbolehkan menggunakan sihir, karena ada batu sihir yang bisa menyerapnya. Kemudian Aurora membuka pintu. Mereka sekarang ada di sebuah hutan. Dalam perjalanan mereka berdua menemukan sosok gadis yang sedang menangis. Gadis tersebut mirip dengan Aurora. Ternyata itu adalah ingatan dari Aurora. Aurora mencoba menyentuhnya, tapi tiba-tiba kawasan di sekitarnya berubah menjadi sebuah kota yang telah hancur. Sosok gadis itu masih saja menangis. Jika ingin melanjutkan perjalanan, mereka harus membunuh ingatan tersebut. Tapi saat Aurora ingin menyerang ingatannya, ada sosok kesatria yang menghalanginya. Mereka harus melawan orang-orang yang telah menghalangi. Tak lama Sid berhasil membunuh ingatan dari Aurora. Kemudian mereka menuju pintu tengah dari Skenturi. Di sisi lain, Shadow Garden sudah ada di dalam tanah suci. Di sini terlihat Epsilon yang sedang memegang semangkanya karena ia takut ada kerusakan. Kemudian Alpha menyuruh Epsilon mengamati di dalam Skenturi. Alpha menanyakan kepada Nelson kenapa wajah dari pahlawan Oliver mirip dengannya. Nelson tiba-tiba kaget melihat wajah Alpha. Sontak mengatakan, bukannya kau sudah mati, terkena efek kerasukan iblis. Tidak mungkin akan bangkit lagi, karena metode itu sudah hilang. Ternyata pahlawan Oliver memenggal tangan Diablos di tempat ini, tapi banyak kesatria yang terkorban. Energi sihir mereka menjadi batu dan menjadi ingatan yang ada di sini. Kemudian Alpha menyuruh kepada pahlawan Oliver untuk menunjukkan ingatannya kepada mereka. Tak lama mereka dibawa ke sebuah penjara. Banyak anak-anak yang terlihat di sana. Ternyata anak-anak di sana akan dijadikan bahan eksperimen sel Diablos, dan salah satu dari anak-anak adalah pahlawan Oliver. Banyak anak-anak yang meninggal akibat eksperimen tersebut. Tiba-tiba Rose menyela, kenapa kalian dari tadi membahas tentang iblis dan pahlawan, padahal mereka hanya ada di sebuah dongeng. Alpha menjawab, pasti ada orang-orang yang berubah sejarah, karena yang dikatakan pahlawan Oliver adalah lelaki, padahal kenyataannya bukan. Pada waktu itu pahlawan Oliver disuruh oleh para penganut untuk mengalahkan Diablos, karena hanya Oliver yang selamat dari eksperimen tersebut dan mendapat kekuatan setara dengan iblis. Oliver terpengaruh dengan kata-kata para penganut tersebut, karena mengalahkan iblis Diablos dunia akan damai. Yang sebenarnya tujuan dari penganut tersebut untuk memonopoli kekuatan dari sel iblis Diablos. Mereka diperlihatkan tangan kiri Diablos yang masih bergerak. Dengan kekuatan iblis Diablos, para penganut mencoba menciptakan pil keabadian. Alicia yang melihat pil tersebut mirip dengan yang dimakan oleh Zenon, dan sosok ingatan yang memegang ramuan tersebut mirip dengan Nelson. Alpha mengetahui kalau pil tersebut belum sempurna, masih memiliki kekurangan. Nama pil tersebut The Drip of Diablos. Jika para penggunanya tidak minum satu butir dalam setahun, efeknya akan menghilang. Jumlah obatnya sangat terbatas. Penganut hanya bisa memproduksi 12 butir setahun, sama dengan anggota Connect of Ron, juga 12 orang. Tiba-tiba Nelson ketawa dan mengakui kehebatan Alpha karena bisa mengetahui semuanya. Ternyata Nelson adalah anggota ke-11 Connect of Ron, yaitu Nelson the Great. Tiba-tiba Delta menghanyutkan pedangnya ke kepala Nelson. Tak lama Nelson kembali hidup lagi dan menjadi banyak. Nelson menyerang Delta dan Alpha, tapi masih saja kalah. Alpha menanyakan kepada Nelson, apa cara agar pil tersebut sempurna? Apa kuncinya harus tubuh asli dari iblis atau juga mengambil darah langsung dari keturunan pahlawan? Sama halnya seperti Alpha, keturunan langsung dari Oliver. Nelson berteriak kalau mengetahui sekarang hanya sia-sia, sudah terlambat. Di sini terlihat Delta begitu bergairah dan ganas melawan klon Nelson. Alpha menyuruh Delta agar tidak berlebihan,
Tapi di dalam kamus Delta tidak ada kata berlebihan. Saat Alicia dan Aurora melihat kengerian Delta yang membantai dengan barbar klon Nelson. Sampai habis klon Nelson dihajar oleh Delta. Alpha mengarahkan pedangnya kepada Nelson yang asli. Alpha menyuruh Nelson untuk tidak membuat klonnya lagi. Tiba-tiba Nelson memanggil klon dari pahlawan Oliver. Delta sangat tertarik untuk bertarung dengan klon pahlawan Oliver. Tiba-tiba Epsilon datang mengatakan kepada Alpha kalau ia sudah menyelidiki tempat suci ini dan sudah mendapatkan informasi dari lantai ini. Alpha mengajak yang lain pergi, tapi Delta tiba-tiba menggerang ke arah Alpha. Karena Delta masih ingin bertarung, Alpha bilang, "Pikirkan dulu sebelum menunjukkan taringmu." Kemudian Delta pun menciut. Nelson ingin membuat jebakan untuk Alpha agar ia bisa mendapatkan darahnya, tapi Nelson harus mengurus Sid dan Aurora terlebih dahulu. Di sisi lain, Sid dan Aurora tidak bisa membuka pintu tersebut. Lalu mereka melihat ada pedang yang tertancap. Sid mencoba untuk mencabutnya, tapi tidak bisa. Sid mengetahui kalau hanya orang terpilihlah yang bisa mencabut pedang itu. Aurora juga membaca pada tulisan yang ada di batu tersebut kalau hanya darah pahlawanlah yang bisa mencabutnya. Tiba-tiba Nelson datang bersama klon pahlawan Oliver. Nelson menyuruh klon Oliver untuk membunuh Aurora dan Sid. Sid melihat Oliver seperti Alpha. Oliver kemudian menyerang Sid. Sid yang kesusahan karena tidak bisa menggunakan sihirnya. Tak lama Sid terkena serangan Oliver. Aurora menyuruh Nelson agar tidak membunuhnya. Nelson menyuruh Aurora untuk meminjamkan kekuatannya dan Nelson akan mengampuninya. Aurora takut Sid kenapa-napa, ia pun menyetujuinya. Tiba-tiba Sid bangkit lagi. Nelson menyuruh Oliver untuk membunuhnya. Sid pun tertusuk pedang Oliver, tapi Sid malah tersenyum dan menggigit Oliver. Oliver kalah. Kaget melihat Sid dalam kondisi macam itu masih bisa berdiri. Sid juga masih saja tertawa. Sid berkata kalau aku pingsan akan menjadi hening. Sid tadi mencoba berbicara dengan Oliver, tapi Oliver tidak memiliki jiwa. Karena itu Oliver tidak bisa menjawab pertanyaan Sid. Sid berjalan ke arah Nelson sambil berkata, selagi organ vital masih aman, kau tidak akan mati dengan mudah, kecuali organ vitalmu rusak atau terluka parah. Kalau serangan musuhmu tidak membunuhmu, tidak usah repot-repot menghindar. Kau juga bisa menggigit musuhmu saat perutmu tertusuk. Nelson marah dengan kelakuan Sid. Nelson memanggil banyak klon Oliver. Karena waktunya akan habis, Sid mengeluarkan kekuatannya dan mengalahkan semuanya. Terlihat tangan Diablos yang terikat dengan rantai terlepas dan hilang. Sid pun bangun. Aurora terkagum-kagum dengan kekuatan yang dimiliki Sid. Sekarang tempat suci menghilang tanpa jejak. Aurora juga akan menghilang, tapi memorinya tidak mau menghilang. Aurora mengucapkan terima kasih karena Sid sudah memberikan kenangan yang indah. Kata-kata terakhir Aurora, setelah aku menghilang, kau pasti akan menemukan diriku yang sesungguhnya. Terlihat dari kejauhan Shadow Garden yang memandangi tanah suci yang sudah menghilang. Pedang yang ditanyakan oleh Alpha juga menghilang. Karena ini adalah rencana Sid. Sid mengubah rencananya saat berhadapan dengan Aurora, penyihir kiamat atau iblis Diablos itu sendiri. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking.